Halo sahabat Lavender, kembali lagi sama Kak Saat. Kali ini di info mengenai ujian masuk PTN di SNBT. Kali ini kita akan bahas tentang subtes penalaran umum atau PU. Di penalaran umum itu ada di paling atas nih kalau di framework SNPMB. Kalau teman-teman cek ke websitenya panitia SNPMB BP3, dia itu dibagi jadi 3 subtema. Subtes berarti tema ya. Tema yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, sama penalaran kuantitatif. Masing-masing cuma 10 soal. Jadi ada 10 juga, waktunya masing-masing ada 10 menit. Jadi total ada 30 soal dengan waktu 30 menit. Satu soal kira-kira 1 menit. Kurang dari itu bisa jadi, lebih dari itu juga bisa jadi, tapi masih mirip-mirip. Teman-teman harus cek jangan sampai kelewat terlalu lama dalam 1-2 soal, sama aja kayak subtes yang lain. Jadi kalau udah 30 detik nggak bisa dikerjain, mending lewatin aja dulu gitu. Oke, sekarang kita cek materinya, penalaran induktif. Ini teman-teman udah pernah tahu di SMA itu ada pembelajaran bahasa Indonesia, ada paragraf induktif sama paragraf deduktif. Dan di penalaran umum ini ada juga penalaran induktif sama penalaran deduktif gitu, baru penalaran matematika. Yang gak ribet dulu deh, penalaran matematika. Penalaran matematika ini mirip penalaran kuantitatif ya, lebih tepatnya sebenarnya. Penalaran kuantitatif 10 soal 10 menit. Nah, penalaran kuantitatif ini teman-teman dapat ada 10 soal dengan 10 menit, itu ngomongin rumus-rumus dasar matematika, pembelajaran matematika yang masih basic gitu. Yang pertama ngomongin tentang kuantitas, jadi kayak kilogram, meter, kilometer gitu-gitu, sama hubungan matematika sederhana. Di sini biasanya ada perbandingan, penjumlahan gitu-gitu yang pakai kalimat cerita juga, soal cerita juga. Nah, di dalamnya juga penjumlahan, pengurangan, pembagian sederhana itu juga diomongin di penalaran kuantitatif ini. Jadi teman-teman bisa aja nemu soal cuma kayak cuma tentang jual beli, berapa harganya berapa gitu, kayak soal-soal SD lah. Tapi ya soal ujian nasional SD itu masih kepakai lagi nih di penalaran kuantitatif ini. Nah, jadi teman-teman kalau yang masih ngerasa PU-nya rendah, terutama di matematika, cek lagi soal-soal ujian nasional SD, kerjain lagi dari situ, cari lagi materinya, harusnya bisa nih langsung ngerjain penalaran kuantitatifnya gitu. Karena nggak terlalu ribet, seharusnya itu banyak soal-soal sederhana, jadi bisa dikerjain, bisa dipelajarin secara cepat untuk teman-teman yang di sini. Tapi jangan lupa operasi hitungnya juga teman-teman harus lebih hafal ya, kayak penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu banyak banget dibahas di seluruh SNBT, di pengetahuan kuantitatif, penalaran umum ini, sama penalaran matematika. Jadi harus bisa lebih paham, jadi lebih cepat ngerjainnya gitu. Itu untuk mencuri waktu aja supaya nggak kelamaan. Oke, sekarang ke penalaran induktif dan deduktif. Kalau induktif itu nanti teman-teman akan dikasih kalimat panjang gitu, ada beberapa kalimat dalam satu paragraf. Itu bisa aja satu soal, satu kalimat paragraf itu jadi beberapa soal, sama kayak soal-soal yang lain. Jadi UTBK SNBT saat ini tuh di contoh soal yang resmi itu banyak yang kayak gitu tuh. Bacaannya satu tapi pertanyaannya banyak. Bisa lebih dari 2-3 soal lainnya gitu. Nah, kalau induktif itu paragrafnya itu isinya adalah fakta-fakta, jadi kejadian-kejadian khusus, baru nanti dicari kesimpulannya. Jadi kejadiannya A, B, C, D. Jadi ada banyak fakta-fakta, baru nanti dikasih diminta kejadian penjelasan umumnya. Namanya generalisasi atau kesesuaian, enggak, generalisasi aja, generalisasi. Nah, di dalamnya itu juga ada hubungan-hubungan kasual yang sesuai, enggak sesuai, yang
menarikan kesimpulan gitu-gitu, itu juga ada di penalaran induktif. Ngomongin sebab akibat itu juga ada di penalaran induktif juga. Jadi penalaran induktif ini fokus ke sebab akibat, kesesuaian pernyataan, jadi dari atas sama bawah sesuai apa enggak pernyataannya, jadi kesimpulan yang bisa diambil gitu-gitu. Kemudian generalisasi, jadi dari fakta-fakta yang ada, kemudian digeneralisasiin, kemudian analogi, dan hubungan kasualitas, hubungan kasual antara bacaan sama fakta yang disebutkan gitu. Itu untuk penalaran induktif. Bedanya apa sama penalaran deduktif? Dibalik, jadi penalaran deduktif itu akan diberikan fakta-fakta umum, kemudian disuruh ambil kesimpulannya, gitu, simpulan logisnya, kayak modus ponens, tollens, yang kayak jika P maka Q, kemudian ada Q, kemudian ininya apa, itu penalaran deduktif termasuk. Jadi teman-teman bisa fokus belajar itu, jadi modus tollens, modus ponens, penarikan kesimpulan, kemudian akibat sebab, penalaran analitik, dan bahasa panda. Bahasa panda ini juga kan sebenarnya penarikan kesimpulan, kayak bahasa yang gak jelas, kemudian dicari bahasa jelasnya apa, atau bahasa gak jelas yang ini itu artinya apa, kayak gitu. Itu banyak dibahas juga di penalaran deduktif, contoh-contoh soalnya juga banyak. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya materinya, tapi penalaran umum ini adalah di awal, untuk ketika teman-teman pertama kali duduk, biasanya langsung ditanya. Jadi langsung panas tuh otak untuk belajar, untuk ngerjain soal-soalnya gitu. Jadi berikutnya nanti baru yang bacaan menulis gitu-gitu, itu akan makin drain. Baru terakhir pengetahuan kuantitatif itu makin berasa, capeknya itu berasa gitu. Karena 195 menit, tapi paling depan penalaran umum ini jangan disepelekan, dan diingat juga bahwa biasanya akan di depan, jadi otak kalian masih paling fresh. Biasanya takutnya adalah kejebak tadi, ada soal-soal yang ngerasa ini bisa nih, ini harusnya apa ya gitu, terus kemarin teman-teman banyak coret, akhirnya waktunya habis. Di situ tuh jebakannya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar penalaran umum, kalau butuh bantuan bisa ke Bimbel Lavender, atau butuh latihan soal ke Bougainville.com, bisa langsung hubungin aja supaya bisa lebih banyak soal yang diterima, materi yang diterima gitu. Go poin 1000 buat PU, keren nih harusnya nih. Gitu aja dari Kak Saad, sampai ketemu di konten-konten lainnya.